kita bakal thread recap. Kita akan membahas kenapa sih gue ngambil selling. Padahal base utama gue tuh bullish. Ya, jadi langsung aja. Cuman before we continue, I just want to let you know guys, ketika nanti ada suara birds atau suara bocor, just maklumi bro. Because a lot of stuff's happening right now. Dan ya langsung aja mungkin kenapa gue ngambil selling. Jadi logika sistemnya atau sistem dari suatu market itu gampang. Ketika suatu ada expansion pasti ada retracement. Ketika break of structure pasti ada retracement. Atau reversal juga mungkin terjadi. Gitu. Nah, kenapa gue ngambil sell padahal candlenya impuls sekali untuk melakukan kenaikan. Karena I believe every expand pasti ada retrace. Nah, dari retrace ini, dari reaksi satu candle yang ada di sini, itu kan sebenarnya udah menunjukkan bahwa there is interest seller yang ada pada area ini, gitu kan. Dari satu area ini dia memberikan suatu rejection, itu indikasi bahwa adanya interest selling. Jadi nggak cuma gua yang interest untuk melakukan selling di sini. Beda dengan halnya di sini, dan di sini. Ketika mereka naik, nggak ada reaksi yang cukup signifikan dari suatu seller. Dan di sini baru dia melakukan reaction yang lumayan berbeda. Nah, itu salah satu indikasi bahwa market ada kecenderungan untuk melakukan reversal atau retracement ulang. Nah, langsung aja sebelum kita turun time frame, gue kasih lihat dulu ini adalah reversal gap atau imbalance yang tersisa di sini. Walaupun dia udah di rebalance, tetap we still bisa pakai suatu area even though dia dipakai berkali-kali. Jadi kalau kalian nonton, ada beberapa orang ngomong SMC tidak menggunakan suatu POI yang sudah tidak fresh, tidak menggunakan POI yang sudah terhit berkali-kali. No, menurut gua ya nggak masuk di gua gitu. Walau reasonnya mungkin cukup kuat. Ya karena memang udah nggak ada rebalancing area di sini, cuman but again kalau kita di 1 jam menurut gua still valid di 1 jam gitu loh. Oke, langsung kita turun time frame di sini. Ya di 5 menit gue entry-nya. Nah ini dia. Jadi reaksi tadi sebenarnya gue pengen ambil selling di atas. Kenapa? Karena gue terus pasti ngambilnya Fibo. Cuman ini nggak di hit, jadi so I don't really want to sell ketika dia tidak menghit area ini, apalagi di sana ada area interest ya. Jadi ya reasonnya itu, lalu dia nge-forming atau ngebentuk structure baru, breakout structure di sini. Seperti biasa di sini ada inducement. Ya, wait. Di sini still, pokoknya adalah inducement di sini. Gue lagi pengen cepat aja ini. Dari inducement, apalagi dia udah nge-forming. Ini salah satu good setup gue. Jadi ketika sebelum dia melakukan continuation, dia melakukan liquidity sweep. Sebelum dia turun. Nih dia sweep. Percobaan kenaikan tapi selalu digagalkan akhirnya beneran turun. Itu reasonnya. Dan ya benar aja, tetap gue akan entry di Fibo lagi-lagi. Ya itu yang pertama, setup pertama. Yang kedua, ini ada di 1 menit setupnya. Setup 1 menit itu di sini. Kenapa gue ngambil selling, berani banget ngambil selling? Kalau dia pada saat bentuk breakout structure di sini, dia tidak nge-forming area-area yang ada di sini, tidak menciptakan imbalance, order di bawah sini, gue gak akan interest untuk ngambil selling di sini. Karena what the fuck is this? Di 1 menit kalian lihat. Di 1 menit nih. Kalau dia berhentinya di sini kemarin, lalu retrace ke atas, I'm not interest untuk ngambil ini. Karena what the hell? Ini nggak menarik gitu. Makanya gue turun, tunggu sampai akhirnya dia nge-forming di M5
sebenarnya di M1 juga dia tetap forming di swing high ini, dia nggak ngebentuk structure baru di sini. Di M5 ada order pasan banget dengan area order block di sini yang bertempatan banget dengan Fibo gue juga gitu. Sebenarnya kalau dibahas panjang secara teoritikal, memang kenapa gue bisa ambil di sini karena ini bukan perspektif gue, tapi perspektif market. Dia udah nge-forming ini area dan ada kecenderungan untuk dia terkumpul order jauh lebih banyak dari bawah sini gitu loh. Jadi ketika dia nge-forming ini, order diambil, anggapnya tercicil lah beberapa order di sini, apalagi banyaknya order imbalance, order block. Pasti akan banyak sekali seller di sini, order di sini, stop loss di sini, selling point di sini, atau mungkin di sini. Apalagi dia udah habis retrace banget kan, retrace. Nah ini bisa jadi BSL. Pasti banyak orang yang naruh stop loss di atas area-area sini, mungkin di area-area sini, order block sini, ketika mereka selling gitu lah. Makanya ketika dia retrace, ya mungkin banyak sekali order sini, apalagi dengan digugurnya oleh flow selling gitu, makanya langsung dia instan banget, cuma hitungan jam gitu. Oke, lanjut. Ini BTW 2 ini itu di hari yang sama, kalau ini juga di hari yang sama nih. Jadi kenapa gue ngambil selling ini, karena 1 menit juga, di 1 menit nih, di 1 menit there is a break of structure di sini ya. Rasanya besar sekali sih memang dari 1 menit. Gak pengen ngambil selling seperti itu. Wait. Selling dan didukung juga sebenarnya dengan area di M5. Nah dia kan ambil endorsement di sini, dia rebalancing area di sini. Cuman kenapa dia nge-sweep? Karena adanya relative equal high yang dimana liquidity ini tuh salah satu liquidity yang lumayan interest atau lumayan magnetic untuk market kembali ke sana untuk take out, karena ada penumpukan order di area sini. Harusnya kalau dilihat dari reaksi di sini dan forming secara teoritikal kan relative equal high, one of the best liquidity ever gitu. Terus kenapa lu tetap ngambil bang kalau lu tahu ini adalah liquidity yang cenderung untuk diambil? Karena gini, pertimbangan gua itu, dia udah rebalancing area ini, dia masuk ke area ini juga nih, dia masuk ke area supply atau order block lah, gue bisa bilang gue order block. Dia masuk ke order block, memberikan reaksi yang tajam, gak sanggup ngambil ini, turun, melakukan break of structure, nge-forming ini sebagai order BSL. Dia nge-forming seperti ini, lalu di bawahnya juga banyak sekali order seperti fair value, order block, supply, apapun itu. Akhirnya gue I believe dari banyak pertimbangan, daerah sini adalah area interest gitu. Equal high ini udah digantikan oleh order baru yang ada di bawah sini. Nah itu awalnya pemikiran gue ya. Jadi gue tinggal tarik Fibo. Gue tarik Fibo dari swing high ke swing low. Ya pas banget di area sini. Tapi akhirnya dia hit my stop loss. Terus kenapa lu ngambil selling lagi bang di sini? Karena gini, dari narasi pertama kan gue udah believe kalau ini nanti memang diambil, ya berarti ada reason, yaitu relative equal high yang memang magnetic liquidity. Jadi ketika dia memberikan suatu reaksi yang bagus ke bawah seperti ini itu jatuhnya seperti double confirmation dari sebuah narasi yang telah dibuat. Dia ngebentuk forming baru, memberikan indikasi seakan-akan memang dia pengen melakukan selling lebih lanjut. Jadi gue tinggal tunggu aja di fair value gap paling terakhir. Kenapa nggak di sini? Yang pertama, alasannya karena
RR. Yang kedua, I believe lagi-lagi, I believe market always retrace atau always come to the efficient prices. Dia bakal balik ke efficient price untuk melakukan selling atau buying. Makanya gue ketika dia masuk kembali ke area efisien gue yang ada di Fibo ini dan bertepatan juga dengan fair value gap, yaudah gue pede untuk ngambil selling. Untuk stop loss tetap di atas dan TP di bawah. Ini cuma hitungan berapa menit ya? 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 menit. Cuman gue TP-nya nggak di low ini, tapi gue close di sini karena kena spread ya. Jadi gue nggak dapat plus. Dan plan gue kan sampai low ini doang karena ini counter pasti high risk lah. Ada kecenderungan untuk ketika dia mungkin aja sweep bakal retrace seperti ini. Nah itu kan gue rugi ntar. Jadi ketika dia hit ini ya udah, gue close aja ketika memberikan reaksi kenaikan. Walau sekarang dia turun gitu. Jadi mungkin seperti itu aja sih untuk recapnya. Jadi walau area ini nge-forming banyak sekali fair value gap, bro, I don't really care lagi-lagi. I believe market always mencari efficient structure untuk dia melakukan continuation. So, it's not your fault though. Bukan salahmu juga untuk believe ini adalah fair value gap untuk continuation. Bukan salahmu untuk melihat ini sebagai PO yang bagus. Tapi memang secara sistemmu mungkin bagus. Tapi menurut gua, I believe market is always moving to the efficiency trade dalam bias yang lebih bagus. Terutama di sini H1. So, thank you guys.